Ya, kembali lagi di podcast saya bersama saya Surya Darmawan. Hari ini saya akan membahas tentang VoIP. Apa itu VoIP? VoIP adalah Voice over Internet Protocol yang biasa disebut dengan teknologi yang menggunakan internet untuk melakukan komunikasi, bukan menggunakan jaringan. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang VoIP, saya akan mengundang berapa tamu spesial kita. Ayo, masuk. Oke. Di sini ada di sini ada Chandra, ada Nariko, dan ada Frandi. Nah, jadi kami hari ini akan membahas lebih lanjut tentang apa itu VoIP, kekurangan, kelebihan, dan pengalaman kita ya. Oke, kita mulai dengan pengalaman kita. Kalian semua pasti punya pengalaman dong pas pakai VoIP. Bukti pas COVID ya. COVID itu pakai VoIP kan. Nah, apa pengalaman kalian menggunakan VoIP itu? Salah satunya yang paling penting kan Zoom. Di mana kita para siswa atau murid ini menggunakan satu aplikasi yang bernama Zoom untuk melakukan pembelajaran, seperti untuk guru menjelaskan materi dan siswa untuk mempelajari materi yang dijelaskan oleh guru, di mana gurunya dapat menjelaskan secara langsung dan dipahami dengan baik oleh siswa. Namun ada kendala, salah satunya adalah masalah internet, di mana banyak siswa yang tidak bisa masuk ataupun setelah masuk keluar. Oh iya, saya juga mengalami itu. Itu tadi kan sisi baiknya tuh. Nah, jadi sisi buruknya internet tuh nggak cuma bikin lu disconnect. Selain disconnect, nanti tuh suara lu bisa patah-patah. Bisa buka kamera, video delay. Video delay emang kalian ngerti? Bisa apa? Enggak kan? Nah, terus nanti kalian pakai ngomong. Jadi bagusnya pakai yang lain dong. Nah, sekian aja dari pengalaman saya. Coba, Sandra. Justru saya ada pendapat nih untuk pengalaman Frandi. Ngapa nggak beli Starlink-nya? Ini sponsor ya? Kalau pengalaman saya ini pengalaman waktu saya SMP itu, saya di perkampungan. Jadi untuk teknologi jaringan serta internet itu sangat terbatas. Jadi kita harus memperatakan teknologi kita di perkampungan gitu, supaya jaringannya lebih terjamin dan kualitas kita belajar atau aktivitas kita menggunakan internet itu lebih bagus. Tanya pakai Starlink. Lupa. Oke, lanjut. Gue kayak kemarin ada dengar mitos sama fakta dari VoIP deh. Ada yang tahu nggak sih mitos faktanya? Oh ada, kata orang VoIP ini untuk profesional IT yang pokoknya udah kayak jago-jago gitulah. Iya. Iya kata orang, tapi sebenarnya mitos itu. Mitos. Si VoIP ini itu semuanya bisa pakai. Salah satu contoh aplikasinya itu WhatsApp. Oh iya, kita tiap hari pakai loh. Gue baru tahu. Teleponnya antar keluarga. Betul ya. Sampai termasuk juga loh. Nah, seperti dijelaskan tadi VoIP teknologi yang memungkinkan memungkinkan panggilan suara dilakukan melalui internet, bukan secara jaringan. Bedakannya internet dan jaringan ya. Nah, untuk penggunaan profesional IT itu sebenarnya kapan? Itu pada saat suatu perusahaan besar itu menggunakan VoIP itu untuk karyawan yang sangat besar, jumlah banyak lah. Meeting di sini gitu ya. Meeting itu termasuk juga Melibatkan banyak orang. meeting kan bisa sampai ratusan. Benar. Oke. Ada lagi nih, pakai pulsa itu lebih bagus daripada VoIP. Katanya gitu. Oh sih. Tapi itu tergantung konteksnya dulu apa dulu. Nah betul kali. Kalau untuk konteks yang kapan pulsa lebih bagus pakai itu pada saat sinyal internetnya itu lagi jelek. Atau enggak pada handphone yang zaman 90-an. Yang Nokia tuh ada tahan baterai gitu. Keras sekali itu ya. Setuju enggak? Nah, kalau untuk VoIP ini lebih bagus pada saat kita kan ada duit nih.
Ada yang terbatas switnya, itu biayanya lebih hemat. Terus bisa diakses di mana saja. VoIP ini bisa diakses di mana saja. Sepertinya contohnya mau di Pekanbaru. Kamu bisa telepon yang di Medan. Luar negeri bisa. Luar negeri bisa juga. Kalau untuk di Malaysia sama Indo, Malaysia itu menggunakan roaming. Oh iya benar-benar. Pernah pakai kan Malaysia masa pernah ya. Terus nomor VoIP ini tidak terikat sama wilayah fisik atau kartu SIM juga. Ya juga kalau pakai pulsa kita cuma bisa kontak sekitar Indonesia ya. Soalnya kan ada plus 62 ya. Benar. Kalau misalnya pakai VoIP kita bisa sampai ke luar negeri. Benar. Nah, ada juga nih katanya penggunaan VoIP itu bisa boros baterai ya. Itu tergantung juga konsepnya. Jika HP Anda yang itu sangat kentang, jadi itu bisa boros baterai ya. Atau enggak penggunaan waktu yang sangat lama dan mendukung dengan HP kentangnya. Tergantung seperti HP ya. Sekarang ada masalah juga. Contoh nih kalau misalnya kita pakai VoIP, dan kita di tempat yang jaringannya jelek kan. Jadinya kayak HP kita tuh bakal berusaha lebih keras untuk mencari jaringan dari VoIP ini gitu. Jadi kayak payah lah untuk pakai VoIP kalau misalnya kita jauh dari jaringan gitu. Seiring kita pakai VoIP ini itu terus menguras, seperti kita sambil telepon itu tetap akan menguras baterai juga. Oh iya. Tidak bisa menggunakan berlebihan. Benar. Di layar belakang kena juga ya. Jangan lupa ya. Kena juga. Oke. Berarti udah ya cukup ya. Itu Ya. Nah, kita lanjut ke bahasan tentang kelebihan dulu ya. Kita bahas manis-manisnya dulu. Nah, kelebihan dari VoIP itu apa sih? Tentu saja banyak lah. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, salah satunya mendukung untuk pendidikan itu lah. Seperti Zoom yang memudahkan untuk belajar lanjut itu tentu saja ada aplikasi banyak seperti Google Meet. Itu juga membantu. Kemudian pakai VoIP juga murah banget kan. Kalau dibandingin pakai pulsa kan langsung kepotong gitu. Kalau pakai internet kalian bayangin pakai WiFi doang 30 hari itu kalian telepon terus nggak bakal habis. Karena pakai WiFi ada promo juga ya. Oke, menguntungkan. Nah itu yang bagian yang kelebihan. Nah, kita bahas yang negatif ya. Kekurangannya apa tuh? Kekurangannya itu ya seperti yang kita tahu, jadi sangat bergantung dengan internet. Jika terjadi kendala internet, apalagi tidak ada internet, tentu saja akan mempengaruhi terhadap aplikasi kan. Contohkan saja yang kita gunakan saat belajar, di mana saat terjadi kendala internet atau kehilangan internet, maka siswa itu suaranya kan putus-putus, videonya melek, dan yang paling parah tentu saja terkeluar dari aplikasi yang langsung dan tidak bisa masuk. Itu kalau terganggu karena cuaca bisa jadi faktor cuaca. Seperti hujan, jaringan kerusakan. Kalau tempat kena juga. Itu apa? Itu selamatkan diri. Tidak bisa. Kelebihan udah, kekurangan udah. Itu fatal dah. Pengalaman Nah, kita juga udah. Jadi kita dapat kesimpulan ya, kalau misalnya VoIP itu emang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau misalnya kita gak ada VoIP, mungkin kita payah untuk berkomunikasi tiap hari. Benar ya? Setuju. Oke. Dah, sekian dari podcast kami hari ini. Saya Surya Dermawan, ini Nariko, ini Chandra, dan ini Pradi. Pamit undur diri. Terima kasih. Bye. Saya bernama Stephen Wu. Saya Jackson Yohanes.
Saya Jusya Tarigan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan arti dari VoIP ini. Jadi, VoIP ini adalah singkatan dari Voice over Internet Protocol, ya, teknologi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan panggilan suara atau yang biasa disebut dengan telepon melalui jaringan internet, bukan jaringan telepon konvensional PSTN. Lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi VoIP ini, yaitu ada 4 langkah. Pertama, siapkan perangkat atau koneksi Anda seperti HP atau laptop, lalu koneksi internet seperti Wi-Fi atau Ethernet. Lalu siapkan juga aplikasi VoIP seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan Skype. Kedua itu unduh dan daftar. Unduh aplikasi seperti WA, Zoom, Google Meet itu di Play Store atau App Store. Dan daftarkan juga nomor HP atau email kalian. Yang ketiga itu cari kontak. Buka aplikasi WA atau Zoom kalian. Cari nama teman Anda di daftar kontak yang sudah kalian masukkan nomor telepon tersebut atau nomor tersebut di save. Lalu setelah itu mulai panggilan seperti WA, yaitu ada 2 pilihan. Pertama itu ada voice chat atau video call. Lalu Zoom itu seperti membuat meeting yang lagi kita pakai. Ya, seperti itu aja. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Jusya. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja VoIP. Adalah dengan mengubah suara analog menjadi data digital, lalu mengirimkannya melalui jaringan internet. Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah. Yang pertama, ada konversi suara ke sinyal digital. Nah, saat kamu berbicara melalui mikrofon, suara kamu adalah sinyal analog. Perangkat VoIP seperti softphone, IP phone ataupun adapter VoIP mengubah sinyal suara analog ini menjadi paket data digital. Nah, kedua itu ada kompresi dan pengemasan. Data suara dikompresi agar ukurannya lebih kecil. Data suara ini kemudian dipecah menjadi paket-paket kecil dan diberi alamat tujuan. Yang ketiga, pengiriman melalui internet. Paket suara dikirim melalui jaringan IP, biasanya internet, menggunakan protokol seperti RTP. Di atas UDP, protokol pendukung seperti SIP atau H.323 digunakan untuk menginisiasi, mengatur, dan mengakhiri panggilan. Yang keempat, penerima dan penyusunan ulang. Di sisi penerima, paket-paket suara diterima dan disusun kembali sesuai urutan. Jika ada paket yang hilang atau datang terlambat, bisa terjadi penurunan kualitas suara. Yang kelima, konversi kembali ke sinyal analog. Setelah semua paket diterima dan disusun, suara digital dikonversi kembali menjadi sinyal analog agar bisa didengar melalui speaker atau earpiece. Oke. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi VoIP. Yang pertama ada Skype. Skype ini adanya di platformnya Windows, macOS, Android, iOS, dan website. Fitur dari Skype ini biasanya panggilan suara dan video, pesan instan, konferensi, panggilan ke nomor telepon biasa. Yang kedua ada WhatsApp. WhatsApp ini adanya di platformnya Android, iOS, web. Fitur panggilan hanya di aplikasi. Fiturnya ini hanya cuma di aplikasi doang, jadi nggak bisa di dan gitu. Nah, fitur ini panggilan suara dan video, pesan teks, dan pengiriman file. Yang ketiga ada Zoom. Nah, Zoom ini yang sekarang kami pakai nih. Platform itu ada di Windows, macOS, Android, iOS, dan website. Fitur itu video conference, panggilan suara, webinar, dan berbagi layar. Yang keempat ada Telegram.
Telegram ini adanya di Windows, macOS, Linux, Android, iOS, dan web. Fitur ini panggilan suara, video juga tersedia, pesan teks, enkripsi end-to-end. Yang kelima ada Google Meeting atau Google Voice. Adanya tuh di web sama Android sama iOS. Nah, fitur ini video meeting atau Meet, panggilan VoIP, dan PSTN atau Google Voice. Yang keenam ada Microsoft Teams. Nah, adanya ini di Windows, macOS, Android, iOS, dan website. Fitur ini komunikasi tim, VoIP, integrasi Office 365, dan rapat online. Yang ketujuh ada Discord yang biasanya dipakai pemain-pemain game gitu ya kan. Fiturnya itu suara berkualitas tinggi untuk game, obrolan grup, dan video call. Nah, adanya tuh di Windows, macOS, Linux, Android, iOS, dan web. Yang ke-8 ada Viber. Yang adanya tuh di Windows, macOS, sama Android, dan iOS. Fiturnya tuh panggilan suara atau video, pesan teks, panggilan ke nomor bisa dengan biaya. Yang ke-9 ada Signal. Adanya tuh di Android, iOS, Windows, macOS, dan Linux. Fitur itu panggilan suara atau video yang terenkripsi end-to-end. Yang terakhir ada Linpon yang adanya di Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Fitur itu open source VoIP, not SIP, dan panggilan audio atau video. Sekian dari penjelasan kami tentang VoIP. Mohon maaf atas kesalahan kata. Kami pamit undurkan diri. Terima kasih. Kamsahamnida. I love you sendiri. Bye-bye. Dah. Halo, selamat siang semuanya. Saya Revan Derik sebagai host di sini akan membahas VoIP. Kami yang ikut adalah Yvonne Leria, Serenzo, Griselda Evelyn. Yang pertama akan dimulai oleh Griselda Evelyn. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah suatu teknologi yang dimana memungkinkan kita untuk berkomunikasi suara melalui internet. Nah, ini tuh bukan berupa suatu jaringan telepon tradisional. Nah, biasanya ada pun contoh-contoh VoIP ini yang paling sering kita gunakan. Itu seperti panggilan telepon melalui aplikasi seperti WhatsApp, Skype, atau bahkan Zoom. Nah, yang sekarang kita gunakan itu adalah Zoom yang merupakan aplikasi untuk rapat virtual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara aplikasi-aplikasinya. Yang pertama itu adalah Zoom. Zoom itu digunakan biasanya untuk panggilan profesional. Kualitas video dan audio Zoom menawarkan kualitas video HD 720p. Fitur panggilan Zoom itu mendukung panggilan grup dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan WhatsApp. Breakout Rooms. Zoom memiliki fitur Breakout Rooms yang memungkinkan pengguna untuk membentuk ruang diskusi kecil. Fitur-fitur tambahannya, Zoom memiliki fitur seperti layar bersama, rekaman video, dan kontrol akses. Biaya, Zoom mungkin memiliki biaya perlangganan, terutama untuk fitur-fitur premium. Oke, aplikasi selanjutnya adalah WhatsApp. Komunikasi pribadi. Kemudahan penggunaan. WhatsApp dikenal dengan antarmuka sederhana yang mudah digunakan, panggilan suara dan video. Nyatu WhatsApp menawarkan panggilan suara dan video yang jelas dan andal. Kalau dalam panggilan grup, WhatsApp memungkinkan panggilan grup, tetapi jumlah peserta terbatas. Fitur lainnya, WhatsApp juga memiliki fitur seperti berbagi lokasi, pengiriman dokumen, dan pengiriman media. Biaya, WhatsApp adalah layanan gratis sehingga tidak ada biaya berlangganan. Jadi kesimpulannya tuh, jika Anda membutuhkan aplikasi untuk panggilan profesional dengan fitur-fitur seperti kualitas video HD, panggilan grup besar, breakout rooms, dan integrasi dengan aplikasi lain, Zoom adalah pilihan yang lebih baik. Jika Anda mencari aplikasi yang untuk berkomunikasi pribadi yang mudah digunakan dengan panggilan suara dan video yang jelas, panggilan grup yang lebih kecil, WhatsApp lebih cocok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Griselda. Walaupun begitu, VoIP ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ada pun beberapa kelebihan dari VoIP ini. Pertama, biayanya jauh lebih terjangkau.
VoIP ini biasanya jauh lebih murah daripada telepon konvensional, terutama untuk panggilan jarak jauh atau internasional. Yang kedua, itu adalah fleksibilitas, di mana dia menggunakan berbagai perangkat seperti komputer, ponsel, ataupun tablet. Adapun kelebihan lainnya itu seperti fitur tambahan, yang dimana mereka tuh bisa menawarkan berbagai fitur canggih seperti konferensi video, pesan instan, voicemail, atau bahkan call forwarding. Nah, yang kelima itu ada portabilitas, yang dimana para pengguna itu dapat melakukan suatu panggilan dari mana saja dengan akses internet. Kelebihan tersebut VoIP ini, adapun kekurangannya. Nah, pertama itu ada ketergantungan kepada koneksi internet, di mana VoIP ini dapat itu bergantung dengan koneksi yang internet yang stabil dan berkualitas, agar panggilannya itu dapat berjalan dengan lancar. Di mana kualitas panggilannya itu bisa terganggu jika jaringan internetnya itu tidak stabil, yang dimana menyebabkan panggilannya terputus, latensi, atau kualitas suara yang buruk. Bukan itu saja, panggilan juga bisa terputus jika koneksi internet terputus, misalnya seperti terjadi pemadaman listrik atau mati lampu. Kedua, ada kualitas suara, yang dimana kualitas suara VoIP ini bisa terganggu oleh masalahnya seperti packet loss atau latensi, di mana latensi ini adalah penundaan yang terjadi saat pengiriman data. Kemudian ada pun contoh-contoh lain, kekurangan-kekurangan lain, yaitu seperti keamanannya, yang dimana panggilan VoIP ini itu dikirim melalui internet yang memiliki potensi risiko keamanan seperti penyadapan ataupun serangan cyber. Kemudian ada sistem VoIP yang rentan terhadap serangan DDoS atau packet sniffing dan juga penipuan. Nah, pelanggaran data dan kerugian finansial ini bisa terjadi jika keamanan VoIP ini tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherry. Selanjutnya nih kita pernah dengar ya beberapa mitos atau fakta tentang VoIP. Nah, yang pertama tuh ada dibilang VoIP tuh nggak aman. Padahal VoIP ini juga bisa aman, tapi tergantung bagaimana perlindungan keamanan cybernya. Kemudian yang kedua, katanya VoIP ini tuh nggak bisa buat panggilan darurat. Nah, sebenarnya VoIP ini bisa buat panggilan darurat, cuman memang butuh penanganan yang khusus. Lalu ada juga yang mitosnya bilang kalau VoIP ini cuma buat bisnis, padahal VoIP ini bisa buat apapun, dan bisa buat sehari-hari juga. Contohnya pas kita COVID dulu, kita udah pernah pakai Zoom kan buat pendidikan. Nah, itu mengartikan bahwa VoIP itu nggak cuma buat bisnis. Nah, ada beberapa fakta lain tentang VoIP, itu VoIP itu dibilang bahwa dapat menghemat biaya. Di sini tuh karena VoIP itu menggunakan internet sebagai media komunikasinya. Jadi VoIP ini bisa mengurangi biaya telepon kita. Yang kedua, VoIP ini tuh lebih fleksibel dan mudah digunakan. Artinya apa? Selama kamu punya internet, selama kamu punya perangkatnya, dimanapun kamu akan bisa ngelakuin atau menggunakan VoIP ini. Lalu yang ketiga, VoIP itu terus berkembang. Contohnya kayak kita pakai sekarang tuh kan Zoom. Nah, Zoom itu terus berkembang fitur-fiturnya. Jadi semakin banyak fitur-fiturnya itu semakin mempermudah kita dalam menjalankan aktivitas kita atau membantu pekerjaan kita juga. Itu adalah beberapa mitos-mitos atau fakta yang pernah kita dengar mengenai VoIP ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivo. Nah, VoIP di masa depan tuh bakal jadi gimana sih? Jadi VoIP di masa depan itu juga bakal lebih canggih sebenarnya, karena VoIP di masa depan itu bakal dikombokan lagi dengan AI atau Artificial Intelligence yang bisa menyatu dengan VoIP dalam beberapa cara yang berbeda dan menghasilkan benefit yang sebelumnya belum kita rasakan atau kita dapatkan. Contohnya seperti yang pertama itu ada pengenalan suara atau speech recognition. Nah, saat kita berbicara di panggilan VoIP, suara kita akan ditangkap oleh mikrofon lalu dikonversikan menjadi sinyal digital dan kemudian AI akan mengenali kata-kata yang kita ucapkan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk teks dengan otomatis atau speech to text. Dapat digunakan misalnya saat rapat atau call center ataupun diskusi penting. Manfaatnya itu pengguna tuh dapat bisa mendapatkan notulen rapat secara otomatis sehingga memudahkan dokumentasi. Nah, yang kedua ini ada noise cancellation. AI itu bisa mendeteksi suara bising di sekitarnya. Misalnya kayak suara jalanan, suara peliharaan ataupun suara anak-anak lagi bermain.
AI ini menfilter suara yang tidak perlu dan hanya menyisakan suara kedua lawan bicara. Manfaatnya suara lawan bicara itu akan lebih jernih dan percakapannya akan menjadi lebih nyaman. Nah, yang selanjutnya itu ada terjemahan real time. Jadi AI ini dapat menerjemahkan percakapan secara langsung saat VoIP itu berlangsung. Misalnya, orang Indonesia ini bicara dengan orang Jepang. AI akan menerjemahkan percakapan agar masing-masing orang mendengarkan dalam bahasa mereka sendiri, sehingga mereka bakal menjadi lebih mudah dalam menjalankan komunikasi. Manfaatnya itu mereka tuh jadi gak perlu lagi nyewa translator buat menjadi perantara mereka, jadi cuma memerlukan VoIP sama AI ini. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis percakapan. AI ini bisa menganalisis nada suara, kata-kata, ataupun intonasi untuk menilai apakah orang tersebut marah, sedih, senang, ataupun kebingungan. Ini berguna di call center atau layanan pelanggan, sehingga dapat membantu operator untuk lebih cepat merespons keluhan atau memahami kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya itu ada integrasi dengan AR atau VR dan Metaverse. VoIP akan bertransformasi menjadi pengalaman yang lebih wah gitu. Di dunia virtual atau Metaverse, kamu bisa bertemu dengan teman kerja dalam ruangan virtual sambil tetap berbicara via VoIP. AI itu bisa mendeteksi gerakan ekspresi wajah dan mengubah suara agar menjadi lebih alami. Manfaatnya itu, rapat virtual akan terasa lebih nyata, cocok untuk kerja jarak jauh. Nah, selanjutnya itu ada keamanan yang lebih hebat dengan AI. VoIP akan semakin aman karena AI itu bisa mendeteksi panggilan mencurigakan atau enggak spam ataupun penipuan. AI itu bisa mendeteksi upaya penyadapan dan memblokirnya. Manfaatnya itu pengguna tuh akan merasa lebih aman saat menelepon tanpa harus khawatir bakal ada serangan cyber gitu. Nah, selanjutnya akan diajukan oleh Revan. Oke, sekian dari podcast kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan itu adalah ringkasan dari tentang VoIP ya, podcast kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sekali lagi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Yo, selamat datang lagi di ngobrol-ngobrol teknologi, podcast yang paling santai dan kita semua kan. Hari ini kita mau podcast ringan-ringan aja. Oke. Nah, belum mungkin kita tahu tuh podcast gimana. Di sini kami ngebahas dalam podcast teknologi semuanya. Di sini ada Vincent dan Dennis. Mungkin mikir, gue nggak ngerti soal ginian. Tenang guys, di sini kami akan jelasin tentang podcast. Nah, di sini dengan asik, ada dengan Dennis dan Vincent. Di sini semuanya kami akan jelasin semua podcast lainnya. Halo, gue excited banget nih karena teknologi ini sering saya pakai. Bahkan saat ini saya menggunakan VoIP juga. Benar juga tuh. Oke, gue mau bahas yang ringan dulu. Kalian paling sering pakai aplikasi VoIP yang mana sih dan buat apa? Kalau gue sih WhatsApp sih, udah pasti. Itu kayak udah jadi standar buat komunikasi. Tapi buat kerjaan, akhir-akhir ini sering banget pakai Google Meet. Lebih enteng dari Zoom. Nah, kalau buat nongkrong dan ngobrol bareng komunitas, Discord tuh surganya. Gue setuju banget nih sama Dennis. Discord itu udah rumah kedua bagi gamer gitu. Tapi gue terkadang juga pakai Telegram voice chat. Itu chatnya interaktif banget. Kita bisa ngobrol sambil dengerin musik. Kita mulai kemudian keluarga. Tiap aplikasi itu berbeda. Nah, di sini dan kami akan bahas semua kelebihan keluarga. Kelebihan itu WhatsApp itu bagus.
sini ya seperti kita tahu lah ya, VoIP ini mencakup tentang suara atau komunikasi dari jaringan. Nah, di sini kami akan bertanya-tanya tentang mengenai dari VoIP ini. Di sini kami ada empat subtopik, yaitu ada pengalaman pribadi, kelebihan dan kekurangan, mitos dan fakta, dan juga contoh aplikasinya. Nah, saya mau dulu nih, Cristiano. Saya mau nanya nih, selain aplikasi WhatsApp, menurut kamu aplikasi FVP apa lagi sih yang bisa dipakai? Oh, aplikasi VoIP ya? Ya, dari awalnya ada WhatsApp yang udah umum banget yang kita gunain, ya. Dan tuh ada Discord, ada Telegram. Ini 11-12 kayak saya WhatsApp ya, tapi lebih banyak grupnya. Nah, gitu loh kan. Terus ada satu lagi Lead Match. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi saya nggak bisa menyebut brand-brandnya satu persatu lagi. Soalnya nanti bakal mau lanjut, saya akan bertanya kepada kalian. Menurut kalian nih, aplikasi-aplikasi apa yang kalian betah gitu di aplikasi yang kayak dari VoIP ini? Kalau aku sih rekomendasinya jujur WhatsApp sih, karena dari awal saya kan sudah pakai WhatsApp, jadi saya sudah tahu beberapa fiturnya dan segala macam. Tapi kalau misalkan dibilang orang yang mau main game, ya bisa pakai Discord, karena pada saat kita yang pakai Discord untuk main game, suaranya itu tidak untuk suara akunnya itu tidak membuat saya jadi kayak hilang-hilang. Iya ya. Oh iya benar. Nah terus saya mau tanya nih, kan aplikasi FVP itu kan ada banyak nih. Menurut kamu apa sih kelebihan FVP aplikasi ini? Kok banyak sih orang mau pakai? Oh kelebihannya ya. Oh ya kelebihannya ada pasti banyak lah ya, dari WhatsApp yang kita tahu, dari Discord juga kita tahu juga banyak. Nih dari awal dari WhatsApp, dari WhatsApp banyak fitur-fitur kayak voice call, kayak video call juga. Kita bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Kita juga bisa melihat wajah orang tersebut dari jarak jauh juga dari handphone kita. Nah, kalau di Discord kita bisa bermain game dengan nyaman. Ya dari voice call itu. Nah, jadi gitu. Oke, saya mau nanya lagi nih. Selain kelebihannya, maksudnya pasti ada dong kekurangannya. Menurut kamu apa sih kekurangan dari FVP ini? Kekurangan udah pasti ada. Semua hal pasti ada kekurangannya. Jadi di VoIP ini selain karena bagusnya itu dari bisa berkomunikasi dari jarak jauh, masalah utamanya udah pasti di jaringan. Karena ini berhubungan dengan jaringan. Jadi kalau jaringannya jelek, udah pasti komunikasi kita ke lawan bicara itu pasti juga nggak sampai gitu kan. Atau kita menggunakan video call itu pasti ngeblur, kayak kurang enak dilihat ya. Nah, aku kan ada pengalaman pribadi nih waktu COVID kemarin. Kan waktu itu kan kita nggak bisa keluar lah ya, nggak bisa keluar apa. Kalau harus di rumah aja, jadi kita harus menggunakan yang namanya earphone. Sekarang kita gunain ya. Jadi dulu aku kayak gaptek banget lah, nggak tahu teknologi. Jadi kayak menggunakan WhatsApp nih kayak nomor telepon saya, nomor 08 mau masuk kayak gimana masukinnya ya, gimana ngechatnya kan. Pas diajarin ternyata mudah gitu loh, nggak ribet-ribet banget ya. Menurut kalian itu gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya sama, karena pada saat awal gejala penyakit ini membuat kita kan tidak bisa keluar kemana-mana nih. Jadi terpaksa kita harus menggunakan aplikasi FVP ini. Nah, pada saat awal menggunakannya sih jujur kelihatannya sedikit ribet ya. Tapi gara-gara saya tuh banyak, jadi saya tuh bisa menggunakannya. Terus itu. Kalau menurut saudara siapa gimana? Bisa dibilang itu emang susah dipakai. Cuma kalau dapat pengajaran diajarin itu cara pemakaiannya, lama-lama bisa ngerti cara pemakaiannya. Oh iya benar, makanya saya bilang tadi kan kayak diajarin tuh kayak mudah banget gitu kan. Nah, aku mau bicara tentang mitos dan fakta dari internet ini. Aku mau nanya mengenai pemakaian kota di aplikasi VoIP ini. Menurut kalian itu boros nggak kita kalau menggunakan kota internet untuk menelpon, untuk
saya sih dulu kan belum ada yang namanya itu kayak wifi ini belum terkenal lah. Jadi pada saat pemakaian kuota ini sih sebenarnya sih dulu tidak terlalu boros. Tapi kan susah juga nih kita kayak mau beli kuota apa segala macam, kita masa kayak harus kayak tunggu ada uang beli kuota misalnya apa segala macam. Terus kalau misalkan dibilang memakai kuota sih nggak terlalu berat ya. Tapi ya kira-kira terlalu sering dipakai untuk memakai aplikasi lain sih itu yang membuat kuota tuh jadi boros. Jadi menurut Anda itu mitos? Menurut saya sih itu lebih ke fakta sih menurut saya. Nah, saya juga ada mau bertanya juga nih tentang mitos fakta ini. Nah, kan aplikasi FYP ini kan ada banyak nih. Contohnya terkenal itu WhatsApp. Nah, saat kita memakai WhatsApp ini kan nggak kayak semua orang nih kita tuh tahu kontaknya apa. Bisa aja kayak kita tuh di telepon atau apa segala macam kayak yang hal gak jelas gitu. Nah, menurut kamu itu gimana sih? Oh, yang pasti ini kayak berkaitan dengan penipuan ya. Iya. Kayak gimana ya? Hal yang bertindak kejahatan itu pasti dari naluri manusia. Jadi kalau bilangnya itu mau dihapusin susah juga. Tapi sebenarnya menurut saya itu bisa dikesampingkan. Soalnya di zaman sekarang ada namanya cyber security. Jadi kita bisa menelpon pihak kepolisian atau pihak dari yang cyber security ini untuk melakukan penanganan gitu. Nah, sekarang juga ada banyak aplikasi yang bisa menjaga kontak kita seperti kontak Iya, betul sekali. Jadi saat kita ditelepon itu kita bisa tahu siapa yang telepon gitu. Nah, kita juga bisa melaporkan itu. Oke, sepertinya itu aja sih dari pertanyaan-pertanyaan kami. Nah, intinya udah selesai dari podcast kami MetaCast. Terima kasih. Dadah. Kalian pernah dengar tentang VoIP nggak sih? Pernah? Aplikasi VoIP itu kayak apa? Kayak WA? Iya, sama Zoom lah. Zoom, apalagi yang di Zoom ini kan kita pakainya di pas masa-masa corona. Kalian tahu nggak tentang aplikasi? Tahu. Kalau yang WA itu lebih ke komunikasi personal. Terus yang Zoom kayak Zoom sama Google Meet itu buat meeting antara orang lain. Nah, sebenarnya nih aku mau jelasin nih yang namanya di VoIP, di semua kayak aplikasi-aplikasi itu kan pastilah ada yang namanya kelebihan sama kekurangan. Nah, kali ini aku mau jelasin apa kelebihan sama kekurangan dari VoIP. Nah, jadi yang kelebihan pertama ini dia ini hemat pulsa. Aplikasi-aplikasi VoIP ini biasanya dia nggak pakai pulsa seluler, melainkan dia memakai data internet. Jadi biaya komunikasinya ini terbilang murah, sama terutama untuk panggilan jarak jauh gitu. Terus yang kedua ini dia gratis atau biayanya ini terjangkau gitu lah. Banyak aplikasi VoIP ini yang menawarkan layanan gratis atau memiliki biaya berlangganan bulanan yang lebih rendah dibandingkan dengan layanan telepon konvensional. Nah, yang ketiga ini dia mudah digunakan. Aplikasi-aplikasi VoIP ini kan tadi kan dibilang mudah digunakan. Jadi kayak orang yang kayak kurang familiar sama yang namanya teknologi ini, jadi sekali dia pakai aplikasi VoIP ini, jadi dia kayak kayak gini gunainnya. Jadi kan mudah kan. Nah, terus yang keempat ini dia fleksibilitas dan mobilitas. Jadi panggilannya ini bisa dilakukan dari mana saja selama ada koneksi internet yang stabil dari perangkat apapun kayak smartphone, tablet, komputer, dan lain-lain. Lalu ada fitur tambahan. Beberapa aplikasi VoIP ini menawarkan fitur tambahan seperti panggilan video, pesan teks, atau VN, voice note. Nah, gitu. Nah, ini kan lagi kan. Aku nahan ketawa sumpah demi Allah. Iya, dalam bicara tuh waktu Oke, kekurangannya lagi kan. Haus banget. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya kekurangan dari aplikasi VoIP.
tiap kelebihan pasti ada kekurangan lah kan. Nah, kekurangannya ini dia ada ketergantungan pada koneksi internet. Jadi kalau ya gak ada internet atau kayak jaringan mati lampu, jaringannya lelet, dia ini aplikasi VoIP-nya ini kayak ya gak berguna gitu lah, bisa dikenain. Terus kualitas suaranya ini bisa terganggu oleh latensi atau jeda waktu, terus delay gitulah, terutama jika koneksi internetnya ini kurang stabil. Nah, sinyal lemah pada area dengan sinyal internet yang lemah ini, panggilan VoIP ini bisa kayak ya delay, terputus-putus gitu loh, kayak nggak terkoneksi gitu. Kalau ngomong tuh jadinya kayak patah-patah lah. Terus boros kuota. Panggilan VoIP ini, terutama panggilan video, bisa memakan banyak kuota data internet, sehingga perlu diperhatikan lagi jika pengguna paket data ini harus pokoknya yang terbatas gitulah. Harus pandai-pandai ngatur dulu. Iya, kayak jangan sampai boros gitulah. Terus keamanannya, karena data suara ditransmisikan melalui internet, ada potensi resiko keamanan seperti penyadapan dan serangan cyber gitu. Terus keterbatasan darurat. VoIP ini mungkin kayak nggak mendukung panggilan darurat dengan akurasi lokasi yang sama seperti telepon tradisional. Kayak yang dibilang Elisa tadi, VoIP itu banyak digunakan di nyata. Itu tuh karena yang pertama komunikasi tanpa batas lokasi. Kayak bisa aja bosmu itu di Singapura, terus mau kerjanya di Indo. Terus yang kedua itu lebih murah dibandingkan telepon biasa, terutama untuk panggilan internasional. Terus yang ketiga itu mendukung kolaborasi modern. Contohnya itu kayak mau lagi kerja jarak jauh atau pas kelas online. Terus yang keempat itu bisa digunakan di individu, tim kecil hingga perusahaan besar. Misalnya perusahaan besar ini banyak yang gunain VoIP itu buat call center. Terus yang kelima itu bisa digunakan secara real time. Jadi kayak banyak hal yang bisa digunakan yang ini di dunia nyata. Mau ngejelasin juga apa ya tentang VoIP ini? Aku mau ngejelasin tentang fakta sama mitosnya. Gimana tuh? Berarti di VoIP ini juga ada fakta dan mitosnya ya? Ada dong, masa enggak? Aku nggak tahu sih jujur. Kalau gitu coba jelasin dong. Faktanya gitu, kita sekarang tuh menggunakan VoIP ini dengan pasti pakai internet. Biayanya itu lebih murah kan. Jadi kita mau telepon ke luar negeri itu mahal pasti deh. Ya udah beda negara pasti lebih mahal kan. Kita orang dulu lah, misalnya kita pakai telepon yang tombol-tombol itu, kan kita masih pakai pulsa kan. Pulsa tuh misalnya aku telepon temu pasti mahal banget kan, apalagi keluar. Nah aku tinggal pakai aplikasi phone-nya aja yang tadi udah kita jelasin tuh kayak WhatsApp itu. Ya tinggal penggunaannya tergantung dari internet kan. Jadi biayanya itu pasti lebih murah. Terus dari VoIP ini lebih banyak fitur tambahan lalu kayak bisa VPN, bisa segala macam gitu. Terus si VoIP ini bisa digunakan di mana aja. Pokoknya lu mau jalan sambil megang HP pun gak masalah lah. Lu mau naik motor, megang HP pun bisa kan. Tapi pokoknya juga ada mitosnya gitu. Mitosnya itu kualitas suaranya itu yang tadi Elisa bilang gitu, kualitas suaranya itu pokoknya nggak bagus gitu lah. Sebenarnya tergantung dari internet kita sih. Kalau internet kita bagus ya kualitasnya bagus kan. Terus tadi Elisa bilang kalau si VoIP ini tidak aman. Sebenarnya tergantung aplikasi. Kalau si aplikasi ini ada menawarkan enkripsi gitu, pasti lebih aman. Cuman juga harus berjaga-jaga gitu lah. Kalau misalnya kita keluar, kita kan pasti pakai dari, misalnya kita tak punya jaringan lah, kita pasti minta jaringan luar gitu kan. Nah, kalau misalnya jaringan luar ini juga harus diperhatikan gitu lah. Bisa aja karena aku rada apa jadi data kita itu bisa bocor gitu. Terus katanya
si VoIP ini sulit digunakan. Sebenarnya enggak sih. Lu baru pertama pas awal-awal lu pegang HP itu pas kecil itu kan, lu pasti enggak familiar tapi lu bisa gunakan. Jadi si VoIP ini enggak sesusah itu. Pokoknya lebih simple, lebih simple lah di saya. Terus pas si VoIP ini awal muncul itu ada rumor gitu lah karena bisa digunakan di komputeran. Sebenarnya enggak, itu yang sekarang lah kita bisa gunakan di mana aja kan. Jadi pokoknya mudah gitu. Terus juga ada bilang si VoIP ini tidak bisa dipakai pas mati lampu. Sejujurnya bisa, tapi dengan catatan dari bawah itu kita harus punya backup power atau enggak yang set itu. Jadi jaringan layanannya itu tetap masih jalan, jadi kita masih tetap bisa pakai. Terus si VoIP ini kan tergantung jaringan. Setelah dia itu katanya itu VoIP ini membutuhkan jaringan yang besar gitu lah. Sebenarnya enggak, kita selama menggunakan VoIP ini misalnya buat telepon. Nah, telepon ini cuma 0,5 sampai 1 Mbps doang setiap per menitnya itu. Jadi ya nggak besar sekali lah. Jadi kayak tergantung lama pemakaiannya gitu. Iya. Jadi gitu aja. Iya. Oke, jadi ada lah ya, tahu lah ya kita jadinya dari VoIP ini gimana. Oke. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, TKJ Berbicara. Kali ini kami akan membahas topik yang sedang lagi banyak dipakai di dunia komunikasi, yaitu VoIP. VoIP itu adalah Voice over Internet Protocol. Saya Andika sebagai host di sini, dan di sini ada kawan-kawan saya. Yang pertama ada Vincent, lalu saya Felis. Oke, jadi pada podcast kali ini saya akan menanyakan tentang 4 pertanyaan nih. Yang pertama sih, apa sih contoh-contoh aplikasi yang ada di VoIP ini, Winston? Kalau saya biasa untuk contoh aplikasi VoIP bisa pakai WhatsApp. Salah satu saya biasa pakai chattingan untuk menelpon orang di rumah itu jarak jauh. Kalau Steve? Kalau saya sih aplikasi VoIP biasanya saya pakai Discord untuk main game gitu. Karena Discord tuh latensinya sangat rendah gitu untuk mengirim suaranya ke orang yang kita sedang telepon. Jadi gimana saudara Felis? Yang mereka sebutkan ini saya sudah memakai semua. Saya sebutkan yang untuk rapat saja. Yang rapat yang saya gunakan tuh adalah Zoom. Karena simple dan itu bisa dipakai untuk beramai-ramai. Oke, saya mau bertanya di sini. Kan di sini di aplikasi seperti meeting itu ada banyak. Kenapa kamu memilih aplikasi Zoom? Untuk saya memilih aplikasi Zoom tuh karena yang pertama tuh yaitu yang sebut keunggulan satu aja lah ya. Untuk kapasitas orang tuh lebih banyak bisa masuk orang Zoom tuh. Misalkan 100 orang tuh cuma bisa sanggup, sedangkan Google tuh dia nggak bisa terlalu ramai juga. Dan Zoom tuh Google Meet tuh untuk masih simple aja. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu pengalaman pribadi kalian masing-masing nih. Apa sih pengalaman pribadi tentang penggunaan VoIP di kehidupan sehari-hari ini? Kalau saya WhatsApp, ya WhatsApp kan emang didesain untuk kita orang-orang pengguna media sosial ini untuk berkomunikasi jarak jauh. Nah, jadi WhatsApp ini ya biasa saya gunakan untuk contoh ya sekarang kayak bersekolah kan bisa ngechat teman, bisa bertanya-tanya gitu kayak tugas hari ini apa, terus chattingannya juga terlindungi jadi aman kalau misalnya ada virus masuk. Terus juga bisa biasa WhatsApp ini kita gunain untuk nelpon orang kan jarak jauh, terus juga ada fitur video call-nya juga. Kalau pengalaman pribadi Steve ini gimana? Kalau pengalaman pribadi saya pakai Discord sih ya seperti saya tadi bilang tuh untuk pemain game, emang didesain buat main game karena latensi yang sangat rendah. Lalu juga dia ada punya fitur share screen, yaitu share screen-nya itu resolusinya bisa tinggi gitu, seperti 1080, 60 fps gitu. Kalau pengalaman dari Felis ini gimana? Zoom tuh saya gunakan seperti untuk rapat jarak jauh, kayak kita tuh nggak bisa datang di suatu tempatnya. Nah, kita bisa menggunakan Zoom untuk sebuah meeting rapat agar tidak yang orang berhalangan nih untuk pergi ke tempat tuh masih bisa lah mengikuti sebuah rapat.
Oke, kita lanjutkan saja ke pertanyaan ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, saya mau bertanya nih kepada Winson, apa saja sih kelebihan dan kekurangan aplikasi WhatsApp yang kamu sebutkan tadi? WhatsApp kelebihannya paling utama dan paling dasar yang kita tahu kan juga komunikasi jarak jauh. Tapi juga di WhatsApp nih dengan kita berkomunikasi tentunya pasti ada informasi penting kita share ke orang atau dibagikan ke orang. Nah, dari WhatsApp juga menjadikan keamanan, contohnya end-to-end enkripsi. Itu gunanya tuh untuk melindungi chat-chat pribadi kita, jadi hanya cuman chat-chat kita doang yang bisa kita baca, jadi tidak ada pihak ketiga yang bisa baca. Cuman buat kekurangan, meskipun terlindungi oleh end-to-end enkripsi, WhatsApp juga masih bisa dimasukin virus lain. Contohnya juga orang kan ada ngirim link atau link web apa kan, orang masuk itu juga bisa terkena virus, dan mungkin kemungkinan buruknya juga dari pihak ketiga, orang bisa lihat chat-chat pribadi kita seperti man in the middle chat. Oke, lanjut kepada Steve, apa sih kelebihan dan kekurangan Discord? Kelebihan Discord tuh yang pertama tuh dia bisa dipakai dalam berbagai banyak platform seperti PC, Android, iPhone dan sebagainya. Lalu dia juga memiliki fitur noise cancelling, yaitu sebuah fitur yang menghilangkan suara-suara berisik kalau misalnya kita lagi ngomong. Kalau kekurangan, yang pertama tuh masalah keamanan. Di Discord tuh sangat banyak sekali orang yang terkena link phishing seperti gitu. Misalnya kayak link gratis apa gitu, gratis dapat hadiah gitu. Ada aja orang pencet tuh, langsung jadi itu ya, nanti nyebar ke dia gitu. Kalau Felix, kelebihan Zoom tuh yang pertama tuh yang saya sebutkan terakhir tuh adalah kapasitas orang. Kapasitas orang di Zoom tuh bisa banyak, ditampung banyak. Misalkan untuk sebuah kantor untuk mengadakan sebuah rapat, kan ramai itu karyawan-karyawannya. Nah, itu bisa masuk di dalam sebuah Zoom. Kalau saya bandingkan sama Google Meet, itu batas orang tuh terbatas juga. Dan yang kedua tuh kualitas audio sama videonya ya bagus-bagus saja lah, sama lah kayak Google Meet, sama lah. Dan yang ketiga tuh tentu Zoom tuh digunakan untuk sebuah rapat yang sangat penting, kayak rapat yang panjang lah gitu. Itu bisa digunakan di dalam sebuah Zoom karena fitur-fiturnya itu juga banyak juga di situ. Reaction mungkin kayak reactionnya banyak atau yang lain lah. Kekurangan yang saya tahu tuh yang untuk merugikan tuh untuk pengguna yang gratis. Untuk pengguna gratis tuh Zoom tuh hanya bisa digunakan untuk 1 jam saja. Dan juga dan kuota yang dipakai di dalam sebuah Zoom tuh juga ya banyak lah. Dan juga untuk berlangganan sebuah Zoom tuh lebih besar banyak biayanya karena dibanding Google Meet juga. Dan di Google Meet lebih murah sih. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih. Kita akan membahas tentang masa depan VoIP. Aku mau bertanya nih kepada kalian bertiga nih. Yang pertama kepada Winson nih. Apa saja sih yang terpikirkan oleh kamu tuh tentang masa depan VoIP ini? Yang pastinya kalau di masa depan kan teknologi semakin berkembang. Di mana juga VoIP pasti juga berintegrasi dengan teknologi lain. Contohnya AI, komunikasi awan, web RTC, sama 5G atau 6G itulah. Itu juga memungkinkan melancarkan jaringan kita atau koneksi antar jaringan, dan juga untuk memudahkan berkomunikasi dengan pelanggan yang lain. Nah, kalau menurut Steve nih gimana nih tentang masa depan voice over internet protokol ini? Kalau menurut saya tuh yang pertama adanya integrasi dengan AI, itu berguna untuk misalnya meningkatkan kualitas suara. Lalu yang kedua integrasi dengan 5G atau 6G lah sekarang kan ada berita-berita 6G gitu, tapi kita di Indonesia masih 4G gitu sama beberapa bagian 5G gitu ya, anggap aja 4G lah ya kan sekarang ya. Sekarang anggap aja 5G. Nah 5G atau 6G ini gunanya untuk biar nggak ada delay lagi lah suara tuh, biar kecil kali, biar nggak notice gitu. Nah, kalau menurut Felix nih gimana nih? Nah, untuk perkembangan zamannya VIP yang untuk masa depan tuh pastinya lebih bagus lah. Seperti yang mereka juga sebutkan tuh, itu juga salah satu keunggulan sebuah VIP nih. Nah, menurut saya tuh untuk sebuah perkembangan zaman tuh kan
jadi makin simpel gitu cara untuk mengakses VoIP-nya. Jadi orang-orang tuh gampang lah untuk mengakses VoIP. Oke, cukup sekian saja podcast dari kami berempat. Seru banget ternyata ngobrolin tentang VoIP ini dengan teman-teman saya di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya TKJ berbicara. Dadah. Dadah. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya lagi dengan saya Nicola Ricardo sebagai host, dan ini tamu saya ada Hani dan Nelsi. Nah, kami akan menjelaskan tentang VoIP. Nah, mari kita ke VoIP, yaitu VoIP itu adalah singkatan dari Voice over Internet Protocol. Nah, itu biasanya disederhanakan itu adalah VoIP itu adalah kayak teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan panggilan suara yang lewati internet ya kan. Cuman yang tradisional itu tidak lagi dilewati kayak apa kabel-kabel itu kan istilahnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, menurut kalian contohnya apa aja dan VoIP itu? Kalau menurut aku sih ada Google Meeting sama Discord. Kalau menurut kamu? WhatsApp masuk nggak? WhatsApp ya masuk ya. WhatsApp masuk. Kalau gitu berarti Zoom berarti masuk juga. Ya. Menurut kamu? Oh, menurut saya itu ada Skype dan Telegram. Yaitu. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan aplikasinya itu apa aja? Perbandingan aplikasinya. Ya. Ini dari yang paling sering dipakai. Iya, paling sering dipakai. Menurut saya itu yang pertama itu pasti WhatsApp. Karena WhatsApp itu hampir semua orang pasti punya kan. Terus kualitas suaranya itu juga cukup baik bisa dibilang. Tapi mungkin bisa terganggu kalau jaringannya lagi stabil. Terus itu juga termasuk hemat rotasi ya. Betul kira-kira sekitar 300 sampai 500 KB aja per menitnya. Terus kalau yang kedua menurut aku Zoom. Zoom itu kan dulu di zaman-zaman Covid kan kita mungkin ada gunakan lah ya. Ya, pasti. Nah, suaranya juga jernih sih kalau jaringan lagi stabil. Tapi sepertinya lebih boros rotasi karena dia kan mengirim video gitu kan. Iya. Kalau yang ketiga menurut aku Google Meet. Itu kan biasa orang-orang pakai untuk rapat sama kuliah online. Harusnya sama aja kayak Zoom nggak sih? Iya, mirip-mirip. Sama. Suaranya juga lebih stabil sih dan jernih, mirip sama Zoom, tapi lumayan besar karena menggunakan video. Menggunakan video dia. Kalau saya sudah mengerti. Jadi kalau kelebihan dan kekurangannya kalian tahu nggak apa saja? Oh, kalau menurut aku kelebihannya itu ada dua, yaitu dia tuh lumayan mempermudahkan kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya dia tuh bisa bisa bergabung ke beberapa saluran yang kita mau. Kalau kekurangannya itu ya paling dia butuh jaringan yang lumayan cepat. Kalau enggak kita kemungkinan besar nggak bisa memakai si VoIP-nya itu. Dan dia tuh kurang bisa mencakup beberapa informasi lokasi yang ada. Jadi kemungkinan besar kita bisa bingung saat pas kita darurat gitu loh. Jadi nggak ini. Nah, dari sini ada yang kalian mau tanya? Ada sih. Apa sih kalau menurut kamu pengalaman kamu dalam menggunakan VoIP ini apa? Nah, menurut saya pengalaman saya ini adalah pas terakhir kali saya pakai menggunakan aplikasi VoIP ini, saya sering melakukan panggilan, yaitu melalui aplikasi bernama WhatsApp Call ya kan, WhatsApp Call. Nah, dengan ini kepentingan situasinya seperti nih, saya lagi merencanakan sesuatu, terus koordinasi lewatnya
pesan terasa kurang efektif kan, ya ketik-ketik lama respon gitu. Dengan VAP ini percakapan kita jadi lebih cepat itu. Ya tapi tergantung sih. Ya tergantung. Tapi saya juga menggunakan Zoom. Ya Zoom biasanya buat sekolah ya itu kan. Nah VAP ini sangat membantu masa belajar daring waktu itu. Ya terutama saat pas pandemi itu kan COVID-19 ya. Nah ini karena bisa tetap mengikuti ya, kelas walaupun kita di rumah itu ya membimbing itu ya. Sekarang tadi kamu ada bilang tergantung yang kualitas itu kan. Nah jadi kalau jaringan ini biasanya jernih, tapi kadang juga putus-putus lah, jelek gitu kan. Kalau internet yang kurang kayak stabil gitu. Nah, jadi ketika kita memakai wifi itu dengan kecepatan tinggi, maka kualitas panggilan kita itu sangat ya baik, jernih dan jelas gitu kan. Jadi, namun jika menggunakan data terutama di area sinyal yang lemah, misalnya wifi kalian nggak ada tapi data yang pakai data lah ya, sinyal lemah jadi ya putus-putus dan itu saja yang pengalaman saya di sini. Jadi nggak ada lagi ya. Oke, jadi dari sini saja yang kami bahaskan tentang VAP ini, dan sampai jumpa esoknya dan bye bye.